Ya, selamat jumpa lagi para pemirsa. Kita mau bahas ada berapa perusahaan yang mau IPO. Untuk video ini kita bahas PT Atlantis Subsea Indonesia atau ATLA. Oke, kita lihat di sini book building-nya sampai 22 Maret. Harga IPO-nya 100 sampai 120. Ini sektornya oil and gas dan coal equipment services. Sektor energinya ya, subsektornya services ya. Ini line of business bergerak di bidang survei dan layanan perusahaan energi. Di sini Anda bisa lihat lebih detail apa aja, proyeknya apa, manajemennya apa, ada financial data dan prospektusnya bisa Anda ambil di sini juga, bisa dari IPO juga. Kita akan membahas atau fokus kita akan menghitung nilai wajar saham ini, berapa nilai wajarnya. Kita akan memakai formula kalkulasi nilai wajar dari buku Security Analysis karangan Benjamin Graham dan Intelligent Investor. Oke, kita bongkar prospektusnya. Dalam prospektus yang pertama kita lihat adalah berapa jumlah saham yang beredar. Oke. Sebelum dilempar ke publik ada sekitar 5 miliar saham kurang ya. Dilepas atau dijual ke publik 1,2 miliar atau ekivalennya 19,4% atau menjadi 6,2 miliar. Oke, sekarang kita lihat laporan auditnya. Nah, kita fokus di aktiva lancar. Kita lihat yang tidak berpengaruh pada cash flow adalah uang muka dan pajak dibayar di muka. Kita menghitung dua periode tahun 2022 full year dan tahun 2023 baru Q3. Nanti kita setahunkan kita perhitungannya. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Lantas kita lihat profit and loss-nya. Di sini kita fokus ke sini ya. Laba setelah pajak, dan ini juga ada bagian rugi entitas asosiasi karena kita hanya menghitung core bisnisnya, tidak di luar investasi di luar bisnisnya. Jadi kita harus abaikan itu atau kita keluarkan. Kalau minus kita pluskan, kalau plus kita minuskan. Oke, sekarang kita lihat dia nggak bayar dividen. Nah, ini juga ada perolehan aktiva tetap ya atau capex. Nah, itu 1,2 miliar, full year-nya 4,7. Oke, sekarang kita lihat ada nggak non-performing loan-nya. Ada nih lebih dari 90 hari, 9,5 miliar, dan 11 miliar untuk tahun sebelumnya. Oke. Nah, kita mau lihat depresiasi ya. Tadi udah nih depresiasi 1,4. Kita lihat di sini depresiasi juga. Oke, sekarang kita mau lihat detail dari PNL. Nah, ini juga kita cocokkan aja nih penyusutannya bagaimana nih. Kalau lebih ya bisa Anda tambahkan kalau penyusutannya. Nah, kemudian ini ada laba selisih kurs dan denda pajak. Ini tidak mempengaruhi cash flow karena ini hanya catatan akuntansi. Laba selisih kurs hanya catatan aja. Kalau dia tidak tidak merealisasi, dia nggak ada laba rugi setelah kurs, selisih kurs. Oke, sekarang kita masukkan angka-angka itu ke dalam Excel. Kita lihat tahun 2022 full year. Kita lihat di sini intrinsic value-nya jauh dari IPO price-nya. IPO price-nya itu 100 sampai 120.
Kalau kita lihat book value-nya tinggi sekali, 22 kali, mahal sekali harganya. Price earning ratio juga luar biasa mahal. Kalau kita lihat di laporan yang terakhir, sama itu juga price to book value 15, price earning ratio hampir 300, nilai wajarnya di bawah 10. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya.